warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua yang terhormat Bapak Wakapolresta Serang Kota dan rekan-rekan media yang kami cintai. Hari ini Polda Banten bersama dengan Polresta Serang Kota akan sharing informasi publik tentang upaya paksa yang telah dilakukan oleh penyidik Satuan Reskrim Polresta Serang Kota terhadap tersangka inisial NM. Yang pertama, benar bahwa penyidik Satreskrim Polresta Serang Kota telah melakukan upaya paksa berupa penangkapan. Sekali lagi kami sampaikan, berupa penangkapan terhadap tersangka NM pada hari Kamis tanggal 21 Juli sekitar pukul 14.50 WIB yang dilakukan di lobi utama Mall Senayan City di Jakarta Selatan. Kemudian upaya paksa ini langsung dipimpin oleh Kasat Reskrim Polresta Serang Kota, AKP David Adi Kusuma. Dan sebagaimana diketahui bahwa Kasat Reskrim juga membawa 3 personil Polwan karena yang ditangkap adalah seorang wanita. Dan dilaksanakan secara persuasif. Kami ulangi, pelaksanaan kegiatan penangkapan dilaksanakan secara persuasif. Dengan terlebih dahulu penyidik menunjukkan identitasnya dan menunjukkan surat perintah tugas serta surat perintah penangkapan untuk kemudian meminta tersangka NM masuk ke dalam mobil. Dan sudah sama-sama kita ketahui bahwa tersangka NM sekarang berada di dalam ruangan penyidik. Kemudian setelah berada di dalam kantor Polresta Serang Kota, kami menyampaikan bahwa penyidik berkewajiban untuk memenuhi hak-hak tersangka, yaitu segera untuk dimintai keterangan atau dilakukan pemeriksaan dengan pendampingan penasihat hukum yang ditunjuk oleh tersangka NM. Dalam posisi hari ini, malam ini, penyidik masih menunggu kehadiran dari penasihat hukum yang ditunjuk oleh saudari NM dan melanjutkan proses penyidikan secara profesional dan prosedural hingga proses penyidikan ini dapat memberikan kepastian hukum. Sekali lagi, pasca dilakukan penangkapan, maka penyidik harus memberikan hak-hak tersangka untuk segera diminta keterangan dengan pendampingan penasihat hukum dan melanjutkan penyidikan secara profesional dan prosedural hingga dapat memperoleh kepastian hukum. Flashback, sebagaimana kami sudah menginformasikan kepada publik bahwa penyidik telah melayangkan surat panggilan terhadap tersangka NM pada Senin 20 Juni lalu untuk dimintai keterangan atau untuk diperiksa sebagai tersangka pada hari Jumat tanggal 24 Juni. Namun surat panggilan tersangka dari penyidik ini direspons untuk dapat bermohon dijadwalkan ulang pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022. Namun pada hari tersebut tersangka NM juga tidak hadir di depan penyidik. Kemudian flashback juga, kami sudah informasikan bahwa penyidik Satreskrim Polresta Serang Kota juga telah mengirimkan berkas perkara dengan dugaan tindak pidana ITE, informasi dan transaksi elektronik, dan pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 dan pasal 51 Undang-Undang ITE yang juga dilapis dengan pasal 311 KUHP. Pengiriman berkas telah dilakukan pada Selasa tanggal 12 Juli lalu dan ditindaklanjuti dengan penggeledahan dan penyitaan berupa alat bukti 1 unit device iPad merek Apple dari kediaman tersangka NM di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Dan pelaksanaan penggeledahan serta penyitaan ini tentu saja sesuai dengan pasal 33 dan pasal 38 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, yaitu telah memperoleh izin penetapan penggeledahan dan izin penyitaan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan masing-masing tanggal 4 Juli dan tanggal 7 Juli 2022. Kemudian adapun pertimbangan penyidik
untuk melakukan upaya paksa berupa penangkapan terhadap tersangka NM adalah pada sikap tersangka NM yang cenderung tidak kooperatif selama penyidikan. Meski dalam beberapa kali siaran pers, penyidik sudah beberapa kali juga menghimbau kepada tersangka untuk kooperatif dan memberikan semua informasi yang dibutuhkan oleh penyidik selama proses penyidikan berlangsung. Jadi ini yang bisa kami sampaikan sebagai informasi publik dan kami buka untuk tanya jawab hanya sebentar. Kami persilakan. Kita akan ditahan. Penyidik tentu saja sesuai hukum acara pidana dalam masa penangkapan akan berlangsung 24 jam dan menjadi kewenangan dari penyidik untuk bisa melakukan penahanan atau tidak melakukan penahanan pasca 24 jam tersebut. Next, silakan. Pak? Penjemputannya itu dia dalam keadaan sendiri atau datang bersama anak atau Ya, gimana? saat ini kita melihat bahwa betul anak dari saudara NM juga ada dan kami melihat ada pendampingan dari Pewan dan juga ada pendampingan dari babysitter yang memang dipekerjakan oleh Ibu NM. Demikian. Apakah nanti akan jadi pertimbangan Pak karena dia membawa anak kecil mungkin bisa? Ya, sekali lagi kami sampaikan sesuai dengan hukum acara pidana, maka masa penangkapan akan berlangsung 24 jam. Masih terlalu dini kalau pada malam ini kami menyampaikan ditahan atau tidak ditahannya tersangka NM. Seperti itu. Oke? Berarti memang tidak ada kooperatif ya Pak? Kita kemarin sudah Berkali-kali dipanggil itu dan akhirnya mampir sempat mampir juga. Ya, kami tegaskan sesuai dengan histori dari timelining penyidikan. Pemanggilan sudah dilakukan pada tanggal 20 untuk kemudian diperiksa tanggal 24. Tetapi ada permintaan untuk diundur pada tanggal 6 Juli. Tanggal 6 Juli, benar, Rabu. Namun tersangka NM juga tidak hadir. Nah, ini merupakan representasi sikap tidak kooperatif dari tersangka NM dalam penyidikan ini. Cukup ya? 14.50 untuk penangkapan dan tiba di sini sekitar pukul 16.30. Dalam keadaan sedang apa Pak? Kalau informasi itu penyidikan tetap berada di kantor polisi. Oke? Cukup ya? Pak, Terima tadi kasih. reaksi dari NM sendiri ketika ada penjemputan penangkapan itu sendiri, reaksinya apa sih Pak? Ya, kami ulangi bahwa penangkapan itu dilakukan secara persuasif. Tidak ada kekerasan. Penyidik mengedepankan humanis dengan menunjukkan identitas penyidik, kemudian juga mengedepankan peran polwan, dan kemudian menunjukkan surat perintah tugas dan surat perintah penangkapan. Berarti tidak ada perlawanan dari Kami sampaikan bahwa penangkapan itu dilakukan secara persuasif. Demikian. Kondisinya Penangkapan dilakukan secara persuasif, itu pernyataan kami. Silakan yang lain. Cukup. Terima kasih rekan-rekan dan kita akan sampaikan informasi publik ke depan.